yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku narasumber pada pelatihan di kantor sendiri hari ke-22 hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan di kantor sendiri Inspektorat Utama. Hari ini kita akan, perkenalkan saya Melva dari Inspektorat 1 yang akan menjadi moderator untuk pelatihan di kantor sendiri hari ini mengenai analisis kebijakan publik. Nah, nanti teman-teman jika ada yang mau bertanya boleh di chat di kolom komentar, nanti di akhir atau di pertengahan mungkin Bapak Rahmat bisa menjawabnya. Baik, apa kita mulai aja Pak? Silakan, Mbak. Ya, baik. Kita akan mulai ya Pak, dipersilakan kepada Bapak Rahmat. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat semua untuk mengikuti PKS analis kebijakan publik. Suara saya jelas nggak, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Tes. Jelas ya? Masalahnya di sini sinyalnya agak jelek. Ya, kita awali dengan untuk mempersingkat waktu. Untuk kali ini, pagi hari ini, saya mendapat tugas untuk memberikan materi PKS analis kebijakan publik pada teman-teman calon-calon auditor dan auditor. Sebenarnya modul analis kebijakan publik ini kalau kita diklat di Pusdiklat BPKP itu memerlukan waktu jam latihan 30 jam. Adapun dari maksud dengan mempelajari modul analis kebijakan publik ini, diharapkan teman-teman auditor atau calon auditor ini dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebijakan di sektor publik, terutama pengetahuan mengenai cara melakukan analisis suatu kebijakan dan mengenal berbagai metode analis kebijakan yang dapat diterapkan sehingga pada akhirnya nanti teman-teman calon auditor diharapkan dapat melakukan penilaian secara benar dan tepat atas suatu kebijakan publik. Outlet yang untuk pagi hari ini, karena luasnya materi analis kebijakan publik, kita batasi pada 3 bahasan. Ini kita akan mulai dengan esensi kebijakan publik, kemudian analisis kebijakan publik, dan yang ketiga penerapan sederhana analis kebijakan publik. Esensi kebijakan publik nantinya akan menguraikan tentang konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat dalam kebijakan publik, dan tahapan penyusunan kebijakan publik. Yang kedua, analis kebijakan publik, nanti kita akan menguraikan tentang langkah-langkah dalam melakukan analis kebijakan publik, kerangka pembatas kebijakan publik, dan teknik dalam menganalisa kebijakan. Dan yang terakhir, penerapan sederhana analis kebijakan publik, nantinya kita akan menguraikan penerapan analis kebijakan publik secara sederhana. Nanti kita akan mengambil contoh menggunakan metode analisis SWOT. Kita mulai dari esensi kebijakan publik. Kita tidak terlepas daripada konsep dasar kebijakan publik. Ini kita harus memahami definisi dari kebijakan publik itu apa. Ada beberapa narasumber dan atau beberapa dari perguruan tinggi yang mendefinisikan bermacam-macam. Ini saya ambil beberapa definisi dari para pakar tentang definisi kebijakan publik. Yang pertama,
definisi kebijakan publik ini tentang apa yang pemerintah lakukan, alasan kenapa melakukan, dan perbedaan apa yang dihasilkan. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dan selanjutnya juga ada yang mendefinisikan kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas kepemerintahan seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang mendefinisikan kebijakan publik seperti kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Ini kita harus memahami definisi-definisi ini, namun secara karakteristik kebijakan publik ini karakteristik kebijakan publik berdasarkan pada definisinya di atas ini adalah sebagai berikut. Ini selalu mempunyai tujuan tertentu atau pemecahan masalah, atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah berisi tindakan-tindakan atau pola tindak pejabat pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik dari kebijakan publik merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan, dan bersifat negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dan juga karakteristik kebijakan publik ini fokus kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan di sini yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan private atau kebijakan swasta di sini adalah fokus kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau yang kebijakan private atau perusahaan tentunya yang mengeluarkan kebijakan itu adalah masing-masing direktur atau ownernya dari perusahaan atau private perusahaan tersendiri. Setelah kita mengetahui karakteristik dari kebijakan publik, tentunya kita harus tahu siapa aktor dalam kebijakan publik. Di sini aktor kebijakan adalah para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan suatu kebijakan, baik terlibat secara individu maupun secara kelompok. Aktor kebijakan ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama adalah aparatur yang dipilih elected official, yaitu berupa eksekutif dan legislatif. Eksekutif di sini adalah pemerintah dan legislatif adalah wakil rakyat yang diwakili oleh DPR atau DPRD. Aktor yang kedua adalah aparatur yang ditunjuk atau appointment official. Ini aparatur yang ditunjuk ini sebagai asisten birokrat. Biasanya ini menjadi kunci dasar dan tokoh sentral dalam proses kebijakan. Yang aktor yang ketiga adalah kelompok kepentingan interest group, di mana pemerintah, legislatif, eksekutif, dan wakil rakyat DPR atau DPR sering membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektivitas pembuatan kebijakan publik. Yang aktor selanjutnya adalah
organisasi peneliti atau riset organisasi, kemudian juga berupa sivitas akademik, kelompok ahli atau konsultan kebijakan publik. Yang aktor yang kelima adalah media massa, mass media sebagai jaringan penghubung media, sebagai perannya sebagai media sosial maupun sebagai komunikasi yang menentukan antara negara dan masyarakat berdasarkan pada model proses kebijakan. Peran aktor ini sangat menentukan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsepsi dari kebijakan yang dibuatnya. Dan juga para aktor kebijakan ini juga mempunyai karakteristik masing-masing yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. Itu yang untuk aktor kebijakan, mulai dari pemerintah, DPR, sampai dengan media massa. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tahapan penyusunan kebijakan publik. Tahapan penyusunan kebijakan publik adalah proses pembuatan kebijakan publik, merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahapan-tahapan ini ada 8 tahapan. Tahapan pertama adalah penyusunan agenda, di mana para pejabat yang dipilih atau diangkat ini menempatkan permasalahan yang ada sebagai agenda publik. Yang kedua, tahap kedua adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan, di mana masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan ini dibahas oleh para pembuat kebijakan, dan masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Selanjutnya tahap ketiga adalah adopsi atau legitimasi. Adopsi atau legitimasi kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan. Pada akhirnya hanya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif. Konsensus antara direktur lembaga atau pimpinan lembaga atau keputusan peradilan. Adapun tujuan dari legitimasinya ini adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Program-program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit semata jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan sebuah kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi terkait yang mobilisasi sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Tahap berikutnya adalah adaptasi kebijakan. Tahap adaptasi kebijakan adalah tahapan di mana terjadi perubahan atau penyesuaian suatu kebijakan karena adanya kondisi atau keadaan yang sebelumnya tidak diketahui. Tahap keenam, suksesi kebijakan. Tahap suksesi kebijakan adalah tahapan di mana
suatu kebijakan diputuskan untuk dilanjutkan, namun dengan tujuan atau target pencapaian yang baru. Yang ketujuh adalah penghentian kebijakan. Tahapan ini terjadi manakala suatu kebijakan dihentikan implementasinya karena berbagai alasan. Dan yang terakhir adalah tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Pada tahapan ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat itu telah mampu memecahkan masalah. Ini adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan kebijakan publik. Peran auditor sesuai dengan standar audit APIP. Peran auditor internal dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu sebagai assurance dan sebagai consulting. Sebagai kegiatan assurance atau penjaminan adalah pemeriksaan bukti-bukti secara objektif untuk memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Adapun yang termasuk dalam kegiatan penjaminan atau assurance di sini adalah audit, kemudian review, pemantauan, dan evaluasi. Itu adalah kegiatan assurance dari peran auditor, sedangkan untuk kegiatan consulting atau konsultasi adalah pemberian saran terkait aktivitas organisasi di mana sifat dan lingkungan penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah. Ini untuk consulting dan perbaikan resiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. Jadi kalau untuk consulting sifatnya adalah untuk memberikan konsultasi supaya ada nilai tambah pada manajemen risiko, pengendalian, maupun proses tata kelola organisasi. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah asistensi, kemudian sosialisasi, dan konsultasi. Selanjutnya, bentuk peran auditor internal dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan sesuai dengan tupoksi auditor tadi adalah assurance dan consulting. Di sini kalau assurance adalah kita melakukan evaluasi atau analisis kebijakan, dan juga kita sebagai auditor melakukan investigasi dampak dari kebijakan, juga audit atas kebijakan itu. Sedangkan untuk consulting, ini adalah memberikan konsultasi pada seluruh tahapan kebijakan publik, yang termasuk consulting juga memberikan konsultasi dalam rangka menilai dampak kebijakan. Dan yang ketiga adalah permintaan lain dari aktor kebijakan. Ini adalah bentuk peran auditor internal dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya adalah analisis kebijakan publik. Kalau kita tadi bab pertama adalah esensi kebijakan publik, kita sekarang untuk mengetahui analisis kebijakan publik, ini saya batasi pembahasannya adalah yang pertama adalah proses analisis kebijakan publik, kemudian kerangka analis kebijakan publik, dan yang ketiga teknik analis kebijakan publik. Proses analis kebijakan publik. Ini ada beberapa tahapan dalam kita melakukan analis kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama adalah persiapan analisis.
Persiapan analisis auditor ketika berperan sebagai analis kebijakan pada tahap awal harus melakukan persiapan analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Ini antara lain adalah mendapatkan dokumen kebijakan publik. Ini yang termasuk dokumen kebijakan publik adalah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri atau kepala lembaga, atau peraturan daerah lainnya. Kemudian yang tahap auditor dalam persiapan juga harus melakukan verifikasi, juga mendefinisikan dan mendetailkan masalah yang akan dipecahkan dengan kebijakan publik. Dalam persiapan juga auditor membangun kerangka logis utama, yaitu pemecahan sebuah masalah melalui kebijakan, dan juga dalam persiapan ini diperlukan pemahaman hubungan sebab akibat kausatif. Dalam membangun hubungan sebab akibat, maka para analis mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ini yang umum kita lakukan kalau nanti kita mendapat tugas untuk melakukan telah kasus-kasus yang ada. Ini kita harus membangun hubungan sebab akibat. Ini kita mulai mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ini apakah penyebab dari masalah yang timbul sudah teridentifikasi? Yang kedua, apakah masalah yang ada disebabkan oleh tidak adanya kebijakan yang mengatur? Yang ketiga, apakah kebijakan disusun berdasarkan inventaris masalah yang ada? Yang keempat, apakah hasil yang diperkirakan dari sebuah kebijakan merupakan akibat langsung dari kebijakan tersebut? Yang kelima, apakah kebijakan yang dipilih mengatasi penyebab masalah? Jika kelima pertanyaan tersebut terjawab dan jawabannya iya, maka hubungan sebab akibat sudah dapat terbangun. Dalam praktek, auditor harus menelaah dokumen-dokumen tersebut. Itu yang persiapan dalam kita selaku auditor untuk menganalisa kebijakan. Tahap kedua di sini, tahap kedua pemilihan kriteria dan teknik analisis. Pemilihan kriteria dan teknik analisis pada tahap ini seorang auditor atau analis kebijakan membangun kriteria analisis dan teknik analisis. Karena kalau tidak dibatasi, maka akan melebar atau ranahnya menjadi tidak jelas, terutama jika dikaitkan dengan keilmuan yang menjadi dasar pengukuran. Dalam dunia audit, para auditor biasanya membangun kriteria dan teknik audit yang akan diterapkan. Dan juga perlu diingat di sini pilihan kriteria dan teknik analisis harus disampaikan dan didiskusikan kepada aktor pembuat kebijakan sehingga tercapai kesamaan persepsi. Tujuan dari kita pun juga nanti kalau melakukan audit tentunya kita harus menetapkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kondisi yang kita temukan. Pemilihan kriteria di sini merupakan sesuatu membangun dimensi yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis kebijakan. Jadi kriteria-kriteria di sini nantinya sebagai pembanding mana yang harus sesuai dengan kriteria. Kondisi nanti akan dibandingkan dengan kriteria. Kalau tidak
sesuai dengan kriteria nantinya akan jadi temuan-temuan audit. Setelah akan jadi temuan-temuan audit, tentunya kita harus mencari sebab akibatnya, baru kita bisa memberikan rekomendasi kepada auditan atau yang kita audit. Selanjutnya, tahap ketiga adalah penilaian pengendalian kebijakan. Penilaian pengendalian kebijakan, pembuat kebijakan di sini harus melakukan pengendalian atas kebijakan. Auditor nantinya akan melakukan penilaian atas pengendalian yang dibangun oleh pembuat kebijakan, seperti kapan dilakukan monitoring, kemudian perbaikan dari hasil monitoring, dan tindakan perbaikan yang diambil oleh penyusun atau aktor penyusun kebijakan. Kalau kita sebagai auditor nantinya penilaian pengendalian kebijakan dapat menggunakan kriteria SPIP sesuai dengan PP 60 tahun 2008. Ini nanti teman-teman calon auditor agar baca-baca SPIP PP 60 tahun 2008 ini sebagai fondasi kita dalam melakukan audit, mulai dari lingkungan pengendalian, kajian resiko, kemudian pengendalian tersendiri, komunikasi, sampai monitoringnya. Ini nanti supaya bisa membaca SPIP sendiri-sendiri sebagai, karena di sini nanti banyak digunakan sebagai kriteria dalam kita melakukan audit. Substansi pengendalian adalah tujuan dari kebijakan dapat tercapai sehingga dibutuhkan aktivitas-aktivitas untuk menjamin tujuan bisa terselesaikan atau tercapai. Ini yang dimaksud dengan substansi pengendalian tadi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan analisis. Pelaksanaan analisis ini merupakan rangkaian selanjutnya setelah melakukan persiapan dan penilaian pengendalian, di mana pada tahap ini auditor memulai dengan mengumpulkan data. Mengumpulkan data sangat dipengaruhi oleh kerangka logis yang dibangun dan metode pengumpulan datanya. Kerangka logis yang telah dibangun secara sederhana pada tahap persiapan dikembangkan lagi menjadi lebih terperinci dengan memasukkan dimensi pengaruh-pengaruhnya. Tahap yang terakhir adalah pelaporan hasil analisis. Pelaporan hasil analisis dari kebijakan ini ada dua versi. Satu berisi dua hal pokok, yaitu simpulan dan saran. Ini laporan itu harus ada simpulan dan saran atau rekomendasi perbaikan. Berbagai bentuk penyajian pelaporan atau hasil analis ini kepada pemangku kepentingan atau kepada pimpinan, ini tidak bisa dijadikan standar pasti. Adapun penyampaian bisa dalam bentuk surat atau dalam bentuk bab. Namun penyampaian dalam bentuk bab ini lebih diutamakan mengingat penarikan simpulan hasil analisis haruslah metode dan ilmiah serta didukung data-data yang valid dan dapat dipercaya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pelaporan hasil analisis. Apapun kegiatan kita, kalau tidak ada pelaporannya, ini adalah hal yang mubazir, nggak ada manfaatnya. Dari proses analis kebijakan, kita masuk pada kerangka analis kebijakan. Pendekatan kerangka keilmuan dalam melakukan analis kebijakan ini ada beberapa. Ini saya ambil
5 aja dari pendekatan keilmuan dalam membuat kerangka kebijakan. Ini yang pertama adalah pendekatan ekonomi kesejahteraan, welfare economic. Pendekatan ini berdasarkan bahwa individu-individu itu diharapkan mampu membuat keputusan sosial melalui mekanisme yang pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan. Dalam pendekatan ini, institusi politik selaku pembuat kebijakan bisa melakukan intervensi ataupun menggantikan pasar, seperti contoh saat ini ketika hari raya di mana harga itu melambung, maka pemerintah di sini melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar supaya harga bisa stabil. Ini maksudnya dari ekonomi kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah pendekatan pilihan publik, public choice. Pilihan publik ini mempunyai logika dasar, menyerahkan pilihan pada individu-individu melalui pasar untuk memilih mana yang mensejahterakan mereka. Pilihan publik juga berargumen bahwa pemerintah harus dibatasi dalam urusan masyarakat. Pemerintah berperan melengkapi pasar dan menjaga properti. Namun pilihan publik juga punya tantangan di mana aktor publik merupakan individu anggota publik, sehingga dalam membuat kebijakan nantinya akan memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, yaitu dengan mendistorsi pasar. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya, pendekatan struktur sosial. Social structure. Struktur sosial ini merupakan pendekatan ilmu sosiologi, antara lain terkait dengan pembagian kekuasaan, organisasi publik, dan masyarakat yang berkelompok. Yang pendekatan keempat, pemrosesan informasi, information processing. Pemrosesan data menjadi informasi merupakan proses yang cukup panjang yang di dalamnya ada hambatan-hambatan. Dalam membuat kebijakan, hal ini juga terjadi pada inventarisasi masalah-masalah publik yang dimasukkan dalam agenda kebijakan. Pemilihan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang merupakan rangkaian proses informasi tadi. Pendekatan ini pada hakikatnya mengungkap bagaimana individu berhubungan dengan organisasi untuk membuat keputusan. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan proses politik. Ini tidak bisa kita lepaskan proses politik di sini. Proses politik yang harus diikuti dalam membuat kebijakan publik, di mana logika dasarnya adalah kepentingan politik yang dominan tentu akan menerima manfaat. Dengan mudah dilihat jika mesin politik didominasi warna politik tertentu, maka kebijakan publik yang dipilih tentu dimaksimalkan untuk konstituen warna politik. Analis dalam dimensi analis kebijakan terkait dengan dimensi equity atau keadilan. Saya kira itu untuk pembahasan tentang pendekatan kerangka analis kebijakan, mulai dari pendekatan ekonomi, pendekatan bidang politik, structure sosial, pemrosesan, dan proses warna politik. Kita memasuki teknik analis kebijakan. Teknik analis kebijakan di sini
banyak metode-metode analis yang kebijakan yang dibuat. Sorry ya, saya tutup ya. Lagi jadi dalam. Tadi dari mana? Teknik analis kebijakan. Ini ada beberapa metode teknik analis kebijakan. Mulai pertama di sini ada analis deskripsi kuantitatif. Analis deskripsi kuantitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka saja. Urutan langkahnya adalah yang pertama kita mengumpulkan data, kemudian kita mereduksi data, penyajian data dengan bagan, dan kemudian penarikan kesimpulan. Itu nantinya kalau kita menggunakan analis deskripsi, kemudian juga kalau kita menggunakan metode analis isi, content analysis, di mana analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks tulisan atau media. Yang ketiga, analisis stakeholder. Analisis stakeholder dilakukan oleh analis atau auditor dengan mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terkait dengan kebijakan yang nantinya akan diterapkan. Media yang bisa digunakan adalah bisa wawancara, konsultasi, atau brainstorming dari stakeholder yang teridentifikasi. Nantinya didapatkan peran masing-masing yang kemudian bisa ditarik kesimpulan dari bukti-bukti yang didapat. Selanjutnya analis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat. Ini adalah yang nantinya sering kita gunakan dalam menganalisa saat kita membuat perencanaan, terutama saat kita menyusun rencana 5 tahunan, rencana strategi Badan POM 5 tahun ke depan. Ini biasanya tidak terlepas dari kita menggunakan analisis SWOT. Nantinya untuk yang terakhir nanti akan saya kasih contoh untuk SWOT ini. Nah, SWOT ini dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari sebuah kebijakan. Analis ini nantinya digunakan untuk menunjukkan validitas bahwa pilihan kebijakan merupakan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian ada lagi analis AHP. Analis AHP atau Analytical Hierarchy Process. Ini analis lebih dikenal dengan pohon masalah. Analis kebijakan ini dapat melakukan identifikasi masalah dan faktor-faktor penyebab masalah tersebut. Ini nanti juga sering kita gunakan untuk pohon masalah saat kita menurunkan pekerjaan kita ke cascading dari pimpinan ke bawahan sampai ke level individu. Selanjutnya ada analis CBA, cost benefit analysis, analisis biaya manfaat secara sederhana membandingkan berapa biaya dari sebuah kebijakan dengan manfaat yang bisa didapat dari penerapan kebijakan tersebut. Jika manfaat lebih besar dari biaya, maka sebuah kebijakan nantinya dinyatakan layak. Analisis dalam mendefinisikan biaya kebijakan ini harus mencakup biaya-biaya yang tidak dikeluarkan secara rupiah seperti oportunis, yaitu
pendapatan yang tidak terrealisasi karena tidak dilakukan. Sedangkan manfaat selain berupa perhitungan moneter atau rupiah juga terjadi penghematan. Dan nanti juga masih banyak lagi teknik analisis yang lain, karena perkembangan ilmu statistik, komputer, dan internet memungkinkan analisis yang bisa kita terapkan di kemudian hari. Yang selanjutnya ini penerapan sederhana analisis kebijakan publik dari beberapa metode-metode yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Ini saya akan mencoba untuk penerapan sederhana analisis kebijakan publik SWOT atau analis SWOT. Analis SWOT di sini merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, peluang, opportunis, dan ancaman atau dalam suatu proyek bisnis atau organisasi atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Jadi di sini singkatan SWOT, di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength atau analisis kekuatan, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi yang harus dilakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap organisasi ini perlu menilai kekuatan dan kelemahannya yang dimiliki. Kemudian dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya, misalkan jika kekuatan organisasi tersebut unggul di dalam kualitas, maka keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat kualitas yang lebih baik. Kalau weakness, analisis kelemahan, yakni suatu kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau institusi pada saat ini. Weakness ini merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam organisasi, yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu organisasi. Agar nanti permasalahan dari kelemahan organisasi ini tidak membuat organisasi menjadi kalah, saing, atau mundur, ini perlu dibandingkan perusahaan lainnya nanti. Kemudian opportunis atau analisis peluang, yakni suatu kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau instansi, dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang perkembangan suatu organisasi di masa depan. Opportunity ini merupakan analisis yang digunakan untuk mencari peluang atau terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi ini bisa berkembang baik di masa kini ataupun di masa depan. Sebagai contoh untuk opportunis ini, misalkan di masa kini dan misalkan perusahaan industri minuman ini berada di daerah yang panas,
yang mana daerah tersebut sangat membutuhkan minuman segar dengan harga terjangkau, maka perusahaan tersebut memiliki peluang untuk menciptakan produk minuman yang segar dan harga terjangkau. Ya. Yang selanjutnya untuk treat atau analis ancaman, ya, adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu organisasi dalam menjalankan suatu kinerja atau usaha. Ancaman ini merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi berbagai macam faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Itu untuk pemahaman SWOT. Dari singkatan SWOT tadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang selanjutnya, analisis SWOT mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi dimasuk dalam lingkungan internal. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi dalam memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan organisasi. Ini adalah lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, akhirnya kita harus menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada, dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Analis SWOT, kalau kita lihat dari bagian di sini, kita tadi harus memahami faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti kekuatan, tadi strength, kemudian juga kelemahan. Faktor eksternal, faktor dari luar adalah peluang. Nantinya saat kita menganalisis SWOT ini adalah kita bandingkan kekuatan yang kita punyai dengan peluang yang ada dari faktor internal ini. Nanti kita gunakan strength untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya, kalau kita membandingkan peluang dengan kelemahan kita harus menghilangkan kelemahan kita dan tetap memanfaatkan peluang. Dan kalau kita banding eksternal, faktor eksternal lagi adalah ancaman atau threat. Di sini kalau ancaman dengan kekuatan, tentunya kita menggunakan kekuatan untuk menghindari atau menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Kemudian, kalau kita bandingkan ancaman yang ada dengan kelemahan kita, tentunya kita meminimalis kelemahan kita untuk menghindari dari ancaman. Ini yang analis SWOT. Selanjutnya, kalau kita faktor eksternal ada ancaman, kita memanfaatkan kekuatan dan memperhatikan kelemahan, ini kita harus melakukan konsolidasi. Sedangkan kalau kita menghadapi peluang yang ada dengan kekuatan kelemahan kita harus memperluas capaian kinerja kita. Yang inti dari analis SWOT. Adapun saran untuk melakukan analis SWOT di sini, yang pertama adalah identifikasi dulu kelemahan dan ancaman yang paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen.
Selanjutnya, langkah kedua, kita mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada langkah pertama. Yang ketiga, kita masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah pertama dan langkah kedua ke dalam bagian analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak, dapat dipilih menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan proses dan keluaran. Langkah selanjutnya, yang keempat adalah kita rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman dan susunlah suatu rencana tindak untuk melaksanakan program penanganan. Peringatan yang perlu diperhatikan di sini adalah yang sering kita lakukan, analis SWOT ini dapat bersifat sangat subjektif. Jangan terlalu tergantung analisis SWOT. Dua orang jarang menghasilkan kesimpulan akhir yang sama tentang analisis SWOT ini. Gunakan analisis SWOT sebagai pedoman, bukan sebagai resep. Saya kira sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Rahmat atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand atau mengetik di calendar. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait analisis kebijakan? Dari menunggu pertanyaan, Pak, saya ada beberapa pertanyaan terkait analisis kebijakan ya, Pak. Bentar, Mbak. Tolong diulang lagi ya. Iya. Izin Pak, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya ingin menanyakan izin dari beberapa pertanyaan Pak terkait analisis kebijakan, karena kebetulan analisis kebijakan ini saya kebetulan bikin juga Pak, begitu banyak telah yang terkait kebijakan juga. Jadi yang mau saya tanyakan itu Pak, yang pertama, tadi kan pada tahap persiapan analisis Pak, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab untuk melakukan persiapan analisis Pak. Dan saya kalau boleh izin referensi terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada apakah penyebab masalah sudah teridentifikasi itu, izin kalau boleh tahu referensinya dari mana Mbak, karena mungkin itu sangat digunakan untuk mengerjakan telah-telah kan. Terus pertanyaan kedua itu, bagaimana cara kita memilih analisis yang tepat ketika kita melakukan analisis atau melakukan telah. Apakah bisa kalau kita menggunakan dua teknik atau lebih yang dikombinasikan dalam melakukan analisis kebijakan? Iya, makasih Mbak Sarah ya. Dalam melakukan tugas, tentunya kita tidak terlepas mendapat tugas dari telaah atau kita diminta untuk mentelaah suatu permasalahan. Dalam melakukan penelaahan ini tentunya kita tidak terlepas dari 5 pertanyaan itu ya, 5 W itu ya, what, apa, where, di mana, kemudian kapan, when, how, bagaimana. Ini yang menjadi beberapa yang biasa kita gunakan untuk menelaah apakah nanti dari jawaban-jawaban yang pertanyaan 5W dan 1H, how, ini nantinya akan kita dapatkan atau kita mengerucut ke permasalahan intinya.
apakah permasalahan yang itu menjadi pokok yang tentunya kita lanjutkan ke penyelesaian. Kalau kita sudah mendapatkan permasalahan yang kita dapatkan, tentunya kita nantinya akan mencari kriteria pembanding. Kriteria-kriteria ini nantinya yang bisa kita ambil, yang biasa kita ambil dari peraturan-peraturan yang ada, seperti peraturan-peraturan disiplin pegawai, atau memang kasusnya itu terkait dengan disiplin pegawai ya, atau mungkin kasusnya itu terkait dengan permasalahan kinerja, tentunya kita akan mencari kriteria peraturan-peraturan yang terkait dengan pedoman-pedoman atau SOP-SOP kinerja kita. Dari masalah atau kondisi dengan mana sih yang dilanggar oleh permasalahan tadi. Tentunya nanti kita lanjutkan dengan menganalisa sebab akibatnya. Kita cari sebabnya, penyebabnya itu apa aja. Tentunya kita analisa, baru setelah kita tahu sebab, tahu penyebabnya, kemudian tentunya ada akibatnya. Ada sebabnya, tentunya kita menganalisa akibatnya itu apa dari ketidaksesuaian antara masalah dengan kriteria tadi. Selanjutnya kita lebih betul pada bisa memberikan rekomendasi dari permasalahan tersebut. Rekomendasi itu nantinya berupa saran atau kesimpulan dan saran. Kalau ini tadi terkait dengan ketidaksesuaian dengan misalkan ketidaksesuaian dengan disiplin pegawai, tentunya kita nanti menyarankan supaya mungkin ada hukuman terkait hukuman disiplin pegawai, mungkin hukuman termasuk kategori hukuman ringan, berat, atau sedang. Ini yang langkah-langkah nanti kalau kita menemukan permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita sebenarnya kalau mempelajari kebijakan, analis kebijakan di sini tidak letterlock berupa hafalan-hafalan itu ya. Jadi bisa kita kombinasikan, dan juga kita tidak terpaku pada satu metode analisis saja, tapi juga kita bisa mengkombinasikan dengan metode analisis lain supaya nanti simpulan kita yang agar saran yang kita sampaikan pada stakeholder ini lebih bermanfaat. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu izin mengingatkan juga untuk mengisi daftar hadir yang sudah linknya sudah di-share di kolom chat oleh Mas Jihan. Izin Pak Rahmat, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Izin saya mau tutup Pak. Sebelumnya kita mau ini dulu ya Pak, bukti dokumentasi kehadiran. Harapan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya dan dipersilakan kepada Mas Jihan untuk mengambil dokumentasi kehadiran PKS hari ini. Pak, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya sejenak untuk dapat saya ambil screenshot dokumentasinya. Untuk slide yang pertama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide, cuma ada satu slide, maaf. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Melva. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Jihan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas pemaparan materinya hari ini. Jadi untuk PKS kita di hari ke-22, kita akhiri sampai di sini. Teman-teman, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir juga. Dan izin kita tutup PKS kita hari ini dan dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Rahmat, Mbak Melva. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian pagi hari ini.